Kemuliaan kita ada dalam jihad. Kita akan membela bangsa ini dengan jihad. Dan yang sudah dilakukan oleh bangsa kita, bapak-bapak bangsa kita, adalah narasi jihad itu. Itu yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh Islam sejak awal abad ke-20, sejak 1909 terus sampai kita memperoleh kemerdekaan pada tahun 45 itu. Bukan hal yang murah kita dapat memperoleh kemerdekaan ini, lalu kita tega untuk memperkaya diri kita, merusak alam Indonesia ini, merusak persatuan sesama anak bangsa untuk kepentingan pribadi, setelah mereka berjuang mati-matian untuk itu. Bagaimana narasi menjadikan Allah sebagai pelindung, menjadikan Allah sebagai penolong, bahwa tidak ada artinya apa yang kita lakukan ini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat inilah yang dituangkan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah. Jadi yang membuat kita sampai ke gerbang kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap kuatkan hati kita untuk memulai hari dalam ketaatan kepadanya. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah, satu capaian yang luar biasa, membuat kita pada hari ini berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melengkapi ketaatan itu, i'tikaf di masjid, dalam zikir, di majlis ilmu, sampai matahari terbit nanti insyaallah, sehingga dapat pahala umrah secara sempurna. Ibadah menuntut ilmu sendiri adalah ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Kita niatkan sama-sama belajar. Hari ini kita mentadabburi ya, bagaimana menyikapi kemerdekaan, kemenangan dalam konsep Al-Quran. Sebab tahun lalu kita sudah tadabbur ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan fikih kemenangan itu ya. Kita bahas misalnya tentang bagaimana kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan kita mesti memperjuangkan segala bentuk penindasan dalam kehidupan ini. Dalam surat An-Nisa ayat ke-75 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا." Bacalah ayat ini dengan penuh perenungan dan bayangkan saudara kita yang sedang tertindas di bumi manapun, termasuk di Gaza. Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua, menegur para pemimpin negara-negara muslim
yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu, menegur negara-negara yang bertetangga dengan mereka. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan. Sedangkan ada orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Alladzina yaquluna, yang terus berdoa. Mereka cuma punya doa. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang zalim penghuninya ini, dan jadikan kami dari sisimu pelindung, dan jadikan bagi kami dari sisimu penolong. Saudara, ada 3 hal penting yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-75 surat An-Nisa ini. Yang pertama adalah bagaimana kita berjuang untuk mengakhiri penindasan, mengakhiri kezaliman. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai pelindung. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai penolong. Ayat ini, surat An-Nisa ayat 75 ini mengisyaratkan kepada kita ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mesti bergerak, tidak cukup hanya dengan narasi-narasi, tidak cukup dengan kata-kata saja, tapi memang bahasa Al-Qur'annya berperang. Sebab memang ada jenis manusia di dunia ini yang tidak faham dengan bahasa apapun kecuali dengan bahasa senjata. Ada. Mereka meminta umat Islam untuk melucuti senjata supaya tercipta perdamaian. Subhanallah. Bagaimana ketika terjadi perundingan antara Taliban dan Amerika Serikat di Qatar beberapa waktu lalu. Mereka meminta syarat kepada Taliban untuk melucuti senjata supaya mulai perundingan. Kata para pemimpin dari Taliban, senjata inilah yang memaksa kalian ke meja perundingan ini, lalu kami harus melepasnya. Fakta di lapangan real, ada jenis-jenis manusia yang memang tidak faham dengan bahasa apapun kecuali dengan senjata. Itulah gunanya syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh melemahkan itu sedikit pun dengan narasi-narasi yang provokatif. Tidak jadi ekstremis, tidak jadi teroris, tidak jadi radikal. Bagaimana kita menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, wasatiyah. Kita semua menginginkan keharmonian bagi alam semesta ini. Kita tidak ingin ada seorang pun yang tertindas, dan itu adalah syarat agar tegaknya perdamaian yang sesungguhnya, agar tegaknya kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kita belajar dari sejarah bahwa bahasa senjata itulah yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Jadi hanya perlu kita meletakkannya pada konteks yang benar. Namun tidak boleh ada narasi-narasi yang mau melemahkan, apalagi menghilangkan syariat jihad di dalam jiwa kaum muslimin. Kemuliaan kita ada dalam jihad. Kita akan membela bangsa ini dengan jihad. Dan yang sudah dilakukan oleh bangsa kita, bapak-bapak bangsa kita, adalah narasi jihad itu. Itu yang dikobarkan oleh Syekh Hashim Asy'ari
Itu yang dikobarkan oleh Ahmad Dahlan. Itu yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh Islam sejak awal abad ke-20, sejak 1909 terus sampai kita memperoleh kemerdekaan pada tahun 45 itu. Ini perjuangan yang sesungguhnya. Ini juga perlu kita ingatkan supaya kita tidak menyia-nyiakan perjuangan yang telah mereka lakukan, berdarah-darah, mengorbankan segala sesuatu. Bukan hal yang murah kita dapat memperoleh kemerdekaan ini, lalu kita tega untuk memperkaya diri kita, merusak alam Indonesia ini, merusak persatuan sesama anak bangsa untuk kepentingan pribadi, setelah mereka berjuang mati-matian untuk itu. Tapi yang menarik dari ayat ke-75 tadi adalah bagaimana narasi menjadikan Allah sebagai pelindung, menjadikan Allah sebagai penolong. Bahwa tidak ada artinya apa yang kita lakukan ini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat inilah yang dituangkan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah. Jadi yang membuat kita sampai ke gerbang kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita baca dalam sejarah, menganalisa penyebab-penyebab utama proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45 itu, dalam kacamata manusia, penyebab paling kuatnya adalah Hiroshima dan Nagasaki dibom beberapa hari sebelumnya. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom, tanggal 9-nya Nagasaki. Itu yang membuat Jepang kehilangan komando pusat, melemahkan mereka di Indonesia. Sementara Belanda, imbas dari Perang Dunia Kedua, jelang-jelang 45 itu sudah berkurang, masuk Jepang, kemudian sekutu menang setelah mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Terjadi kekosongan kekuatan di Indonesia ketika itu. Momentum itu yang membuat para pemuda memaksa Soekarno-Hatta kemudian memproklamirkan kemerdekaan. Tentu saja hari itu hanya proklamasi, tapi perjuangan panjangnya ada dari sebelum itu. Yang paling utama, dan ini banyak disembunyikan dari sejarah, buku-buku sejarah atau narasi-narasi sejarah mainstream, bagaimana perjuangan kelompok-kelompok Islam yang paling utama dari sejak awal abad ke-20 itu, 1909 itu, sampai proklamasi kemerdekaan itu. Begitu juga pasca proklamasi untuk menjaga itu. Bagaimana tokoh-tokoh Islam melobi untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan internasional menggunakan pendekatan ukhuwah Islamiyah. Datang ke negeri-negeri muslim, datang ke Mesir, datang ke Palestina, ya, datang ke negara-negara Arab, lalu mendapat dukungan dari negara-negara lainnya. Ini dalam kacamata manusia. Tapi orang mukmin sadar bahwa tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur segala peristiwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang kemenangan, sehingga kita sadar dengan apa yang harus kita lakukan dan ukuran kemenangan itu apa yang sesungguhnya. Bagaimana kita menyikapinya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini dalam surat An-Nasr. Itu yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah ini turun sebelum terjadi Fathu Makkah. Dia bicara tentang Fathu Makkah, tapi turun sebelum terjadi itu. Para sahabat bergembira sekali dengan turunnya surah ini, sebab mereka yakin apa yang Allah sampaikan di dalam surah ini pasti bakal menjadi kenyataan. Kaum muslimin pasti benar-benar akan memperoleh kemenangan. Tapi di balik itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bersedih, menangis dengan turunnya surah ini, karena dia sadar ini adalah surah yang mengisyaratkan tentang usia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak lama lagi. Sebab begitu misi selesai, umat sudah diantarkan kepada kemenangan, tugas Nabi selesai. Nabi SAW akan dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para sahabat ketika turun surah ini sangat yakin bahwa dia pasti akan terjadi? Begitulah orang mukmin harusnya bersikap dengan seluruh keterangan wahyu. Begitulah orang mukmin berinteraksi dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok penting dalam akidah. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath adalah rumus penting bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan menguasai kembali kota Mekah, dan itu belum terjadi. Tapi di sini Allah menggunakan bentuk past tense, bentuk kata kerja lampau. Apabila telah datang, Allah menggunakan bentuk lampau pada sesuatu yang belum terjadi, mengajari kita bahwa janji Allah Subhanahu wa taala di masa depan sepasti sesuatu yang sudah terjadi dalam hidupmu. Orang mukmin berinteraksi dengan janji Allah di masa depan seyakin sesuatu sudah terjadi dalam hidup dia. Pasti bakal terjadi, sepasti kemarin, sepasti apa-apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa-apa yang sudah kita capai kemarin. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala dulu. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Saudara, saya ingin ingatkan lagi satu sikap penting dalam hidup yang membuat kita damai sekali. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum sebab akibat untuk memudahkan manusia dalam aturan hidupnya. Hukum sebab akibat itu diciptakan oleh Allah supaya kita punya acuan, punya aturan tetap. Kena api pasti terbakar. Hukum sebab akibatnya. Sebab api akibatnya terbakar. Allah buat hukum ini supaya memudahkan kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya membakar, maka kita menggunakan api. Paham ya? Allah ciptakan hukum sebab akibat itu untuk memudahkan kita, menjadi aturan bagi kita. Bayangkan kalau api hari ini dingin, besok hangat, besoknya baru panas, itu kita bingung, nggak bisa jadi aturan bagi kita. Kalau sekarang kita tahu, mau masak sate, mau ya bikin rawon gitu ya, mau masak goreng ayam gitu, kita pakai api. Mau bikin senjata parang misalnya,
itu pakai api. Mau ngelas sesuatu pakai api karena sifatnya membakar. Jadi Allah menciptakan hukum sebab akibat itu untuk jadi aturan bagi manusia. Hukum sebab akibat itu ada 3. Yang pertama yang bersifat natural, sesuatu yang alami. Sesuatu yang alami itu artinya fenomena alam yang semua manusia, karena berinteraksi dengan alam tadi, semua manusia tahu akan hal itu. Kena api terbakar, kena air basah, kalau makan bakal kenyang, semua orang tahu itu. Orang gila pun tahu sebenarnya. Ya, ini hukum sebab akibat natural. Yakin kita ini terjadi. Model kedua adalah hukum sebab akibat kultural. Baru diketahui manusia karena perkembangan ilmu dan budaya mereka. Hasil interaksi mereka, pengalaman mereka, penemuan-penemuan sains mereka menunjukkan terjadi keterikatan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Misalnya ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu enggak syirik, karena dia membaca hukum sebab akibat, tapi berdasarkan ilmu kultural. Saya bilang begini, kalau air ini saya siram ke tangan saya, pasti bakal basah tangan saya. Syirik apa enggak saya? Tidak. Saya sedang berkata hukum sebab akibat yang natural, semua kita tahu. Jadi ketika para ahli cuaca mengumumkan Jakarta besok sore hujan gitu, itu karena mereka membaca ada awan jenis tertentu ya yang berada sekarang itu di atas laut Teluk Jakarta misalnya, kecepatan angin sekian kilometer per jam, maka jam 2 siang besok di Jakarta Selatan, di Cibubur, di Sentul bakal terjadi hujan. Mereka bicara sesuatu yang besok, tapi bicara hukum sebab akibat kultural. Atau para ahli ekonomi membaca sesuatu, jika sekiranya Presiden Prabowo tetap ngotot dengan kebijakan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani begini, maka pertumbuhan ekonomi semester 3 atau triwulan ketiga, keempat tahun 2025 pasti akan terkoreksi 0,50% misalnya. Jadi ahli ekonomi bicara itu berdasarkan hukum sebab akibat kultural. Atau ahli politik, ya, politik internasional, geopolitik, kalau terjadi peperangan semakin panjang begini maka akan begini, akibatnya begini, harga minyak dunia akan begini, ya, dan seterusnya. Itu namanya hukum sebab akibat kultural. Enggak syirik. Ada jenis ketiga dari hukum sebab akibat, yaitu hukum sebab akibat spiritual. Sesuatu yang hanya kita ketahui berdasarkan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Akal manusia, pengetahuan manusia tidak sampai ke situ. Inilah janji-janji Allah di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi SAW. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Sebab akibat, kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu, pasti. Orang mukmin percaya bahwa pertolongan Allah pasti datang kalau dia menolong agama Allah, sepercaya dia kalau kena air basah, kalau kena api terbakar. Saya yakin itu. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah syariat Allah, Allah akan menjaga kamu. Orang mukmin yakin itu sebagai satu hukum sebab akibat spiritual. Seyakin dia berinteraksi dengan hukum sebab akibat kultural. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi
yusra. Kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, kata Allah, ini sebab ketakwaanmu itu jalan keluar Allah berikan. Rizki yang tidak terduga Allah berikan. Perkara-perkara dan urusan dalam hidupmu menjadi mudah. Yakin kita. Artinya begini, orang mukmin ketika dia memperoleh kesulitan, ketika dia memperoleh keterbatasan dan kekurangan dalam rezekinya, dia memperbaiki ketakwaan. Seyakin seseorang berusaha mencari ya jalan-jalan bisnis baru atau pemasukan baru, orang-orang yang tidak beriman dengan hukum sebab akibat spiritual ini hanya mencari sebab-sebab natural dan kultural saja. Betapa malang mereka. Itu yang membuat stres. Karena kadang di depan mata memang benar-benar tertutup peluang-peluang itu. Gak ada harapan dalam diri mereka, putus asa mereka. Maka baca saham yang anjlok, kemudian mata uang ya yang tidak stabil, ekonomi yang semakin turun, stres orang-orang ini. Bagi orang-orang mukmin tidak stres. Ketika kita kehilangan hukum sebab akibat natural, hukum sebab akibat kultural, kita masih bisa berinteraksi dengan hukum sebab akibat spiritual tadi. Ini yang saya berikan contoh Nabi Musa alaihissalam. Ketika para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, tiba-tiba mereka di depan mereka ada lautan. Pasukan Fir'aun semakin dekat. Mereka, jangkauan mereka hanya hukum sebab akibat pertama dan kedua. Mereka berkata, inna lamudrakun. Selesai kita sudah. Habis kita, kalah kita. Nabi Musa mengenalkan kepada mereka hukum sebab akibat yang ketiga. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, kata Nabi Musa, karena bersamaku ada Tuhanku yang pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Subhanallah. Saudara, betapa kita mesti menguatkan keimanan kita pada hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengisyaratkan kepada kita yang paling kuat yang perlu kalian pegang adalah hukum sebab akibat yang ketiga ini. Sehingga walaupun kalian kehilangan sebab akibat, sebab-sebab pada yang pertama dan yang kedua, selagi kamu tidak kehilangan Allah, kamu jangan putus asa. Allah sering rusak hukum sebab akibat yang pertama dan kedua ini. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, ya, lautan tidak menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yunus kembali bisa dimuntahkan keluar hidup dari perut ikan yang sudah dibawa ke dalam lautan. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa pertemuan antara sel sperma dan ovum perempuan. Allah suka dalam hidup ini sering merusak hukum sebab akibat itu untuk mengingatkan kita bahwa kuasa di tangan Dia. Ini hanya wasilah-wasilah saja. Jangan kamu kehilangan sebab-sebab, kamu merasa kehilangan hidupmu. Sebab-sebab ini ada yang menciptakan. Musabbibul asbab, Rabbul asbab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, walaupun tercipta sebab-sebab, terwujud sebab-sebab, Allah berkata tidak jadi akibatnya, maka tidak jadi. Banyak begini. Orang kalau tidak percaya ada musabbibul asbab, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu, begitu dia merasa dia sudah memiliki seluruh sebab-sebab, dia sudah yakin sekali, aku pasti bakal dapatkan ini. Begitu tidak dapat, dia stres. Banyak. Dua orang menikah, periksa ke dokter, laki-lakinya sehat, perempuannya sehat, menikah, bertahun-tahun tidak memiliki anak. Sebab-sebab tersedia, laki-laki sehat,
berjumpa dengan wanita sehat dalam sebuah pernikahan. Tapi Allah bilang tidak jadi anak, tidak jadi. Kadang tercipta sebab-sebab tidak terwujud akibat, kadang tanpa sebab-sebab terjadi akibat. Allah ingin kasih tahu kita, segala sesuatu dari Allah. Makanya di ayat ini Allah sebutkan idza jaa nasrullah. Pertolongan itu dari Allah, bukan dari usahamu. Kita yakin bahwa kemenangan-kemenangan, kesuksesan dalam hidup kita itu semata-mata karena izin Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sesuatu yang sederhana dalam dirimu. Itu adalah sesuatu yang menyelamatkanmu dari banyak penyakit hati dan akhlak yang buruk. Kamu yakin bahwa semua capaianmu, semua kemenangan, semua kesuksesan dalam hidupmu itu dari Allah, menyelamatkanmu dari sifat angkuh, menyelamatkanmu dari berbangga diri, ujub, karena sadar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dia dapati kerajaannya semakin besar, bahkan singgasana Ratu Balkis dari Sabah di Yaman ribuan kilometer dapat didatangkan dalam sekejap mata oleh bala tentaranya, ada di Baitul Maqdis tempat kerajaannya. Nabi Sulaiman langsung memuji Allah, mengembalikan seluruh capaian-capaian itu dari Allah. Dia sadar konsep nasrullah, dia sadar konsep atas berkat rahmat Allah. Apa kata Nabi Sulaiman ketika dia berada di puncak kekayaan dan kekuasaan itu? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dia menyerahkan, ini kemurahan dari Allah. Bayangkan contoh kedua dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Ketika dia berada di puncak kekayaannya, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku kan dapat ini karena ilmuku. Kalian gak ngerti ilmu ekonomi, aku ngerti ini. Kalian gak ngerti bisnis, aku yang ngerti ini. Godaan untuk berbangga diri, untuk merasa aku hebat ketika kita dalam pencapaian tertentu dalam hidup, itu besar sekali. Hal yang pertama, ketika kita memperoleh kemenangan dan kesuksesan dalam hidup, kita menyandarkannya pada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa tadi mengajarkan kita bentuk past tense, bentuk masa lalu pada sesuatu yang bakal terjadi, mengajarkan kita keyakinan, cara berinteraksi dengan janji Allah, seyakin kita pada sesuatu yang sudah terjadi. Nasrullah itu mengajarkan kita untuk menisbatkan, menyandarkan seluruh capaian-capaian dalam hidup ini bukan dari usaha kita, tapi dari kemudahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath. Apa makna fath? Fath arti awalnya adalah terbuka. Fath, membuka. Fatahtul bab, saya membuka pintu. Kata nasr, kemenangan, pertolongan, dirangkai dengan kata fath untuk memberi isyarat bahwa yang terpenting itu bukan ketika merdekanya, ketika kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'alanya, tapi bagaimana dengan pertolongan itu terbuka banyak kebaikan dalam hidupmu. Bukan pada saat proklamasi yang penting, tapi bagaimana dengan proklamasi itu terbuka persatuan bangsa, keadilan sosial, tidak menindas rakyat kecil, sama di depan hukum, ada kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan ekonomi. Itu yang paling penting. Jadi kemenangan yang diraih harus menjadi jalan bagi banyak kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini isyarat tentang bagaimana mengisi kemenangan, mengisi kemerdekaan.
Banyak bangsa yang siap merdeka tapi tidak siap setelah merdeka itu apa. Ini harus difikirkan. Jadi sesuatu harus kita pikirkan sampai ujungnya itu bakal seperti apa. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu setelah itu apa yang harus kita lakukan. Kita belajar dari peristiwa 98. Kita ingin meruntuhkan sistem yang otoritarian. Kita ingin menghancurkan KKN di bangsa kita yang sudah sangat akut ketika itu. Terjadi gelombang reformasi besar. Tapi setelah itu grand design setelah reformasi tidak ada. Apa yang terjadi? Makin parah korupsi. Makin kasat mata nepotisme. Makin gak malu-malu orang melakukan KKN. Mempermainkan hukum, mempermainkan lembaga-lembaga hukum, mempermainkan aparat-aparat hukum. Kenapa? Karena kita tidak punya grand design setelah itu apa. Penting sekali. Berstrategi bukan hanya apa yang dapat kita raih, tapi apa setelah itu. Nasrun dan fathun. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia memeluk agama Allah secara berbondong-bondong. Nabi bakal menyaksikan sendiri bagaimana kemudian orang-orang memeluk Islam dalam jumlah besar setelah Fathu Makkah. Ayat kedua ini, saudara, memberikan kita cakrawala lebih besar tentang kemenangan. Bahwa kemenangan itu bukan hanya merebut satu wilayah, bukan hanya ketika kita dapat mengalahkan musuh, tapi dampak baik dari kemenangan itu harus membuat orang-orang lebih mudah beribadah kepada Allah, membuat orang-orang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau satu bangsa dapat lepas dari penjajahan, tapi setelah itu kemaksiatan-kemaksiatan, judi, ya, pelacuran, korupsi, kemudian apa lagi, penindasan, segala hal-hal yang berbentuk kezaliman pada diri sendiri, atau fahsya, kekejian, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada artinya kemenangan itu. Yang menyempurnakan kemenangan adalah di mana seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kolektif kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh dari syirik, kita jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks pribadi ini juga berlaku. Kamu jangan pernah memandang apa yang kamu dapatkan di karirmu, dalam bisnismu sebagai kesuksesan, kecuali jika itu membuatmu bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jadi segala sesuatu yang dapat menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun semua mata melihat itu sebagai kesuksesan, sebagai kemenangan, sebagai keberhasilan dalam hidupmu, jika itu membuatmu lebih jauh kepada Allah, maka itu adalah petaka, itu adalah kehancuran, itu adalah bencana dalam hidupmu. Sebaliknya, walaupun semua mata melihat engkau mendapatkan musibah, tapi jika itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah nikmat. Orang melihat, si fulan bisnisnya semakin maju ya sekarang, omsetnya semakin besar. Orang lihat, sukses sekali si fulan. Tapi ternyata capaian-capaian itu membuatnya menjadi semakin pelit, menjadi semakin jarang ke masjid, menjadi semakin jauh dari Al-Quran. Maka itu adalah musibah. Karir akademik seseorang semakin baik, ya,
semakin terkenal, semakin macam-macam. Tapi itu mengurangi ketaatannya kepada Allah, maka itu adalah bencana. Sebaliknya kamu memperoleh sesuatu, orang lihat si fulan dinonjobkan, si fulan ya memperoleh sakit misalnya. Orang melihat itu sebagai musibah. Orang kasihan ketika kita mendapatkan itu. Tapi itu membawa kita menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih merefleksikan muhasabah, membuat kita menjadi semakin bertawakal kepadanya. Maka itu pada hakikatnya adalah anugerah, adalah nikmat, walaupun semua mata melihat sebagai sebuah musibah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saudara, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja juga menunjukkan bahwa kamu jangan senang dengan satu capaian membuatmu berhenti mengajak orang lain kepada kebenaran. Harus dalam semangat diri kita itu tidak pernah terputus untuk selalu menjadi penggerak-penggerak kebaikan, mengajak orang lebih taat kepada Allah, lebih kenal kepada Allah. Dakwah itu adalah sesuatu yang tidak boleh berhenti walaupun kemenangan sudah diraih. Baik. Lalu di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih." Ketika itu sudah kamu dapatkan, apa yang perlu kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dengan bertahmid kepada Tuhanmu dan beristighfar. Jadi apa respon terbaik seorang mukmin ketika memperoleh satu kesuksesan, satu kemenangan dalam hidupnya? 3. Tasbih, fasabbih, tahmid, bihamdi rabbik, istighfar, wastaghfir. 3. Apa makna tasbih setelah kita mencapai sesuatu keberhasilan? Maknanya adalah mereset ego. Jangan sampai kita merasa ini adalah hasil dari kehebatan kita, ilmu kita, kekuatan kita, padahal ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah kepada Allah bahwa segala sesuatu ini dari Allah. Subhanallah, aku dapatkan ini karena kekuatan dari Allah, karena kebaikan dari Allah, karena kebijaksanaan dari Allah. Kita bertasbih, itu makna tasbih. Kemudian kita memuji Allah, bertahmid. Ini bukan hanya tentang ucapan alhamdulillah, tapi kesyukuran kepada Allah atas apa yang kita raih itu kita dapati dari kita menggunakan pemberian-pemberian Allah itu untuk makin taat, menggunakannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu menyelamatkan kita dari penyakit hati. Yang kedua ini menyelamatkan kita dari akhlak yang buruk dan kemaksiatan fisik. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, masa iya kita menggunakannya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri kemerdekaan, perempuan dan laki-laki bercampur baur tanpa batas. Ini kan game suami istri, tapi ditonton oleh yang lain. Baju ketat, joget-joget, ya, tidak ada rasa malu dalam diri seorang muslimah. Di mana bihamdi rabbikanya itu di mana? Apakah kita sudah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan benar? Kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan-perlombaan apakah benar sudah lepas dari judi, di mana peserta mendapat hadiah dari uang pendaftarannya? Judi. Harus pastikan seluruh rangkaian kegiatan kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini memang tidak ada bertentangan dengan
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh agama ini. Kalau itu semua tidak kita lakukan, kufur nikmat kita dengan nikmat kemerdekaan ini. Itu terjadi kenapa? Karena tidak merasa nasrun tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tanamkan mindset yang kuat, nasrullah. Kita ini merdeka, kita ini bisa bebas seperti hari ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjaganya dengan memperhatikan rambu-rambu syariat, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Dalam perjalanan itu ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita mohon untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir. Yang ketiga adalah beristighfar. Sebab bisa jadi Anda sukses dalam kasus pribadi, Anda sukses dengan bisnis Anda itu tanpa Anda sadari ada pihak-pihak yang dirugikan, baik langsung atau tidak langsung. Kesuksesan Anda dalam membangun bisnis, ternyata Anda mengurangi hak keluarga Anda, minta ampun sama Allah di situ. Ternyata Anda menjadi tidak perhatian dengan kompetisi yang sehat dengan saudara kita, sehingga merusak ukhuwah kita, minta ampun di situ. Tidak mungkin ada kemenangan yang sempurna. Dalam prosesnya selalu ada kesalahan-kesalahan, entah itu minor atau mayor. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tasbih, tahmid dan istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kesalahan-kesalahan ketika kita sudah memperoleh nikmat itu nyata. Makanya dalam Sayyidul Istighfar kita mengucapkan abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Aku mengakui atas seluruh nikmat yang sudah Engkau berikan ya Allah, dan aku juga mengakui walaupun Engkau sudah beri nikmat, aku masih bermaksiat kepadamu. Terus jangan lupa kita beristighfar, muhasabah, ya, memperbaiki diri kita, karena Allah Maha menerima taubat. Mungkin ini saudara, ya, perenungan tadabbur dari surat An-Nasr yang berbicara tentang kemenangan. Barakallahu fikum, ya. Kita teruskan dengan diskusi dan tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Baiklah, dari bapak-bapak ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas nasihat yang disampaikan mentadaburi surah An-Nasr ini terkait dengan momen perayaan hari kemerdekaan negara kita. Jadi poin pertama yang Ustaz sampaikan, kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tidak boleh lupa bahwa ini juga andil dari perjuangan para ulama, para pejuang terdahulu yang karenanya Allah ridho sehingga memberikan kemenangan itu kepada negara kita dengan cara-cara yang luar biasa, mungkin di luar kemampuan bangsa kita sendiri seperti itu ya. Nah, kalau Allah memberikan kemenangan, kita juga menyaksikan Allah mencabut kemenangan juga di case-case yang lain ya. Mungkin yang paling cukup bisa diingat dalam sejarah itu ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad sebagai jantung umat Islam waktu itu dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya bisa dihancurkan gitu ya oleh bangsa Mongol. Walaupun setelah itu kemajuan umat Islam bergeser ke Cina mungkin ya, tapi apa pelajaran yang bisa diambil Ustadz? Catatan-catatan para ulama gitu ya. Kenapa Baghdad waktu itu bisa
bisa hancur ya, bisa kemudian diambil alih gitu oleh bangsa Mongol, supaya kita bisa mengambil pelajaran umat-umat Islam saat ini tidak artinya tidak mengalami hal serupa gitu Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya. Bahwa satu bangsa yang sudah dibangun ya bertahun-tahun gitu, pada akhirnya dapat bubar oleh kekuatan musuh. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa undang-undang alam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan sunnatullah fil kainat itu berlaku secara umum tanpa memperhatikan agama. Begitu. Jadi Ibnu Taimiyah misalnya menulis tentang seorang pemimpin muslim ya tapi tidak adil, itu lebih buruk daripada pemimpin non muslim tapi adil. Sebab kehancuran satu bangsa disebabkan karena hilangnya keadilan itu. Karena berarti hilangnya keadilan menyebabkan kehancuran satu bangsa tanpa memperhatikan agama apapun pemimpinnya. Paham ya? Bukan Ibnu Taimiyah sedang menyebutkan pemimpin kafir lebih baik daripada pemimpin muslim, bukan. Tapi konteksnya adalah bagaimana keadilan itu harus selalu hadir. Begitu keadilan sirna, maka satu bangsa akan hancur. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Al-Quran. Begitulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia, bahwa kebangkitan itu ada step-stepnya. Begitu juga keruntuhan itu juga ada step-stepnya. Tidak mungkin sesuatu berlaku secara instan. Jadi Persia dan Romawi itu naik, kurva naiknya itu ada polanya. Begitu juga ketika turun juga ada polanya. Begitu juga dinasti-dinasti di dalam Islam. Cuma yang menarik, Persia dan Romawi itu kurva naiknya itu ribuan tahun. Ada yang 1500, ada yang 900 tahun. Saya lupa yang mana. Kalau tidak salah Persia yang lebih lama, 1500 tahun terus naik mereka. Tapi ketika turun itu cuma dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 35 tahun. Ketika Nabi SAW diutus, itu mulai turun tuh Romawi itu, hingga akhirnya hancur di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Persia juga tidak jauh beda. Tapi kalau dinasti Islam itu kurva naiknya lama, kurva turunnya juga lama. Islam secara umum. Jadi ketika memulai pemerintahan Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abad ke-7 itu, baru benar-benar sirna peradaban Islam ini, maksudnya tidak memimpin dunia lagi, itu di saat bubarnya dinasti Utsmani yang ada di Turki. Nah, tapi pergantian setiap dinasti seperti dinasti Abbasiyah, begitu juga dinasti Umayyah, begitu juga Mamalik di Mesir dan lain sebagainya, polanya itu hampir sama. Yang pertama adalah kecintaan kepada dunia, itu yang pertama. Ketika khalifah-khalifah terbuai oleh kemewahan, maka di situ mulai terjadi kehancuran. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis ketika menerima utusan yang datang dari Persia membawa banyak sekali perhiasan rampasan perang. Menangis Umar, sehingga utusan itu bertanya, apa yang membuat menangis? Aku membawa berita kemenangan.
tidaklah Allah memberikan kepada satu kaum hal ini, maksudnya harta, kecuali Allah akan mencabut satu kebaikan dari kaum itu. Kemewahan, cinta kepada dunia, hubbud dunia itu adalah ra'su kulli khati'ah, induk dari segala kesalahan, cinta dunia. Bangsa kita ini hancur kenapa? Karena cinta dengan 11 triliun kan. Karena cinta dengan dunia, cinta dengan jabatan, cinta dengan, subhanallah, cinta dunia itu buruk sekali dalam kehidupan berbangsa. Jadi hal yang paling mendasarnya itu. Baru kasus-kasus khusus di setiap peradaban tadi. Turki juga begitu, yang mengakhiri seluruh rangkaian kekhilafan Islam itu ketika bubar ya tahun 23 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tapi gimana sultan-sultan terakhir itu memang berubah kecintaan mereka kepada dunia. Kalau Anda ke Istanbul ada 2 istana. Ada istana Topkapi, dinasti awal Utsmani itu menempati istana ini. Istana ini besar tapi sederhana, menerima terus rakyat dengan terbuka. Satu lagi istana Dolmabahce, sangat mewah ya, sampai ornamen-ornamen di dalamnya itu hal-hal yang mahal, lapisan emas dan seterusnya. Tapi disitulah kemudian keruntuhan dinasti Utsmani. Ini yang paling penting ya. Belum lagi setiap kasus-kasus yang berbeda ya. Saya lupa ini bahasan tentang dinasti Bani Umayyah ini, sehingga hari-hari kejatuhan dari Mongol. Misalnya adalah ketika ada orang dalam yang berkhianat, diajak bekerja sama oleh Mongol, nanti akan diberikan jabatan. Orang ini kemudian melakukan hal itu, membocorkan rahasia negara, jadi pengkhianatan dari dalam. Ada orang-orang munafik ya, ada orang-orang yang identitasnya muslim bersama dengan kita, tapi dia bekerja sama dengan musuh. Ini polanya mirip banget dengan hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ya kepada para pemimpin muslim untuk sadar bahwa tidak ada apa-apanya Israel. Kenapa takut gitu loh? Kenapa menyembah-nyembah? Kenapa ada kesepakatan-kesepakatan di bawah meja dengan mereka? Nah, ini tentang persatuan bangsa juga. Kita dapat pelajaran akan hal itu ya. Tapi ada sebab-sebab khusus itu, cuma saya nggak hadir sekarang di sini saya ya. Nah, itu menyebabkan kehancuran. Tapi polanya selalu sama. Seluruh sunnatullah fil kainat, ketetapan Allah yang berlaku untuk umum, tidak peduli agama apapun. Cinta dunia ya, perpecahan, pengkhianatan, itu pada akhirnya menghancurkan umat Islam. Itu wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya yang sangat menginspirasi. Satu pertanyaan singkat, Ustaz. Saya belum paham tadi terkait dengan bagaimana menyeimbangkan antara pemahaman kita terhadap hukum sebab akibat spiritual, Ustaz, dengan hukum sebab akibat kultural, di mana pada saat kita meyakini bahwa ada modalitas keimanan untuk meyakini hukum sebab akibat spiritual tadi, namun kita juga meyakini bahwa kita juga perlu melakukan usaha-usaha. Nah, manakala itu tidak tercapai Ustaz dalam dimensi kita sehari-hari, bagaimana sebaiknya sikap keimanan kita, dan bagaimana juga hubungannya dengan keyakinan kita terhadap segala sesuatu yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan singkat ini. Ini satu kajian ini. Iya. Hukum sebab akibat kultural dan natural itu bagaimana interaksi kita, usaha kita merespon alam semesta. Berinteraksi dengan api, berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan hujan, berinteraksi, itu hukum sebab akibat natural dan kultural tadi. Tapi hukum sebab akibat spiritual itu
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berusaha. Tapi ini usaha yang dapat dicerna oleh semua manusia, itu natural, atau dapat dicerna oleh kalangan-kalangan tertentu saja yang ilmu dan pengetahuannya sudah sampai. Tapi yang ketiga ini kita juga berusaha, tapi hanya dapat diyakini dan diketahui oleh orang-orang yang beriman saja. Bukan tidak berusaha kita. Misal Allah menyebutkan, kalau kamu khawatir akan generasi berikutnya, anak-anakmu nanti bagaimana mereka setelah kamu, maka kamu bertakwalah kepada Allah. Yakin kita, kalau kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, Allah yang akan jaga kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Khawatir kita anak kita mulai ngekos, anak kita udah tua, khawatir tentang rizkinya, khawatir tentang pergaulannya, khawatir. Kata Allah, kamu perbaiki, falyattaqullah. Kamu perbaiki aja ketakwaanmu. Usaha kita. Tapi usahanya itu tidak bisa dijelaskan secara kultural dan tidak bisa dijelaskan secara natural. Jadi orang yang tidak beriman nggak bakal faham itu, nggak bakal percaya apa hubungannya. Tapi kita faham. Ketika jalan rizki kita, penghasilan kita, pemasukan kita berkurang, secara kultural, secara natural kita berusaha. Artinya kita keluar, karena ini perintah Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keluar kita, bergerak. Jangan mikir-mikir, keluar kata Allah. Begitu selesai sholat, gak usah mikir mau jualan apa. Kalau mikir mau jualan emas, sudah banyak toko emas, mau jualan ya makanan, sudah banyak toko makanan, mau enggak, kamu keluar saja, bergerak kata Allah. Itu sebab akibat kultural kita, natural kita. Tapi kita juga sadar bahwa siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak dia duga. Itu yang membuat kita plus daripada yang lain. Sama-sama bekerja, sama-sama meniti karir, sama-sama berbisnis, sama-sama berinvestasi, tapi orang mukmin ada plus. Investasinya itu jangan sampai ada hak-hak Allah yang dia langgar. Takwa dia, Allah akan beri mudah ke jalan-jalannya. Jangan sampai pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup meninggalkan satu pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan beri jalan keluar. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Oh, janji Allah. Hukum sebab akibat spiritual itu. Jadi kita tenang. Tapi kalau orang yang tidak percaya dengan ini, ketika ternyata dia dapati bisnisnya ini melanggar syariat, tapi susah sekarang ini, saya nggak dapat ada pekerjaan lagi kecuali ini Ustaz. Kenapa? Karena tidak percaya dengan ini. Dia hanya frame dia dalam melakukan sesuatu hanya berdasarkan hukum sebab akibat yang dua ini saja. Kalau kita ada yang ketiga itu, dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tugas kita bukan mengintip catatan Allah. Tugas kita menjalankan perintah Allah. Kita mencari nafkah karena kita menjalankan perintah Allah. Tapi rizki kita sudah yakin, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan setiap orang. Kita berobat karena kita menjalankan perintah Allah, tapi yang menyembuhkan kita yakin dari Allah. Anda tidak berobat, kalau Allah bilang sembuh tetap sembuh, tapi Anda berdosa karena tidak menjalankan perintah Allah. Jadi jangan mengintip catatan Allah, nggak bakal bisa. Kita fokus saja di depan kita, kewajiban diri kita. Mencari nafkah yang halal, kewajiban kita. Berobat, kewajiban kita. Menjalankan syariat, kewajiban kita. Nanti masuk surga apa tidak, kemudian rezekinya bakal dapat apa tidak, bisa makan apa tidak, urusan Allah. Stres kita kalau mengurus urusan Allah. Urus aja urusan kita saja. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Insya Allah ini jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dalam mencari nafkah kita lakukan, mengikuti aturan-aturan Allah, maka
apa yang Allah berikan nanti itu yang kita syukuri, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti yang terbaik bagi kita. Mungkin itu, ya. Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Tidak ada ya, Masya Allah. Kita tutup ya teman-teman sekalian. Sebenarnya 15 menit setelah syuruk itu baru boleh sholat, itu hanya pendekatan waktu saja. Begitu sudah selesai proses syuruk, isyraq, maka kita udah boleh sholat ya. Itu cuma pendekatan, seperti para ulama membuat waktu imsak gitu ya, bukan garis batas harus begitu, bukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.